Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpina, NIM 2304 1370211, Prodi Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Pengertian perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi. Walaupun mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia, tetapi pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi konvensional, sumber daya yang tersedia sekarang sangat terbatas berbanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konsep kelangkaan. Sedangkan dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro. Seiring perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan atau keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, ada kalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah, di mana salah satunya yang paling mendasar adalah kelangkaan atau scarcity. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli barang yang sedang diskon atau promo. Yang kedua, membandingkan beberapa barang sebelum akhirnya membeli. Yang ketiga, menawarkan barang atau jasa yang akan dibeli. Yang keempat, membeli barang sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, mencatat barang apa saja yang akan dibeli. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, peningkatan kebutuhan manusia yang terus-menerus. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat, belum ditemukan sumber daya alam yang baru. Yang kelima, ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perkembangan kebutuhan yang semakin meningkat, mengikuti perkembangan peradaban manusia itu sendiri. 4 sektor perilaku ekonomi. Yang pertama, hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan berada pada tataran jual beli barang dan jasa. Sementara hubungannya dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, seperti hak mendapatkan gaji, insentif, dan berbagai fasilitas publik. Sedangkan kewajibannya yaitu kewajiban membayar pajak. Yang kedua, hubungan sektor rumah tangga dengan masyarakat luar negeri berada pada tataran ekspor impor terhadap barang dan jasa yang saling membutuhkan, seperti ekspor sumber daya dan impor barang atau jasa yang dibutuhkan tetapi terdapat atau diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, hubungan sektor perusahaan dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, yaitu kewajiban membayar pajak dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjual hasil produksinya kepada masyarakat. Dan yang keempat, hubungan sektor perusahaan dengan masyarakat luar negeri yang berada pada tataran ekspor dan impor barang dan jasa. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut digunakan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Contohnya, ketika seseorang bekerja dan mendapatkan uang, dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Penjelasan di atas merupakan gambaran hubungan manusia dan ekonomi dalam ekonomi konvensional. Dalam konteks ekonomi Islam, manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang ditugaskan untuk mengatur segala urusan dunia dengan baik dan teratur.